selama ini seperti apa respon kita, sikap kita tatkala kita mendapat anugerah dari Allah? Apakah membuat kita tambah dekat pada Allah, atau jangan-jangan membuat kita sombong, merasa besar, merasa penting, merasa terkenal, dan pada akhirnya kita tambah jauh dari Allah? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa jenis karomah. Saya awali ya. Karomah anggota badan. Ini di Futuhat. Kalau teman-teman cek di Futuhat ada anggota badan kita. Kalau kita istiqomahi dalam ketaatan kepada Allah, akan memunculkan karomahnya sendiri. Mata kita itu kalau konsisten takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dia akan mulia, dapat karomah. Kata Ibnu Arabi, dia bisa melihat jarak jauh, melihat di balik tirai. Rasanya jauh tapi ada di depan mata. Bisa melihat juga alam rohani. Ini mata yang terlatih dalam ketaatan, terjauhkan dari maksiat. Ya kalau kalian mau, boleh kalian mulai sekarang, Pak, saya ingin memberi karomah pada mataku. Nah, itu akan ketemu karomahnya. Atau kayak itu kalau di wayang itu kan ada istrinya Destarastra, itu Raja Hastina itu yang ditutup matanya, dan akhirnya punya karomah luar biasa dari mata yang ditutup itu. Jadi anggota tubuh kita manapun yang kita istiqomahkan untuk dekat pada Allah, akan keluar karomahnya, kata Ibnu Arabi. Telinga juga begitu. Telinga itu kalau kita istiqomahkan mendengar yang taat-taat dan tidak usah mendengar yang maksiat-maksiat, akan dapat mudah mendapat hidayah pemahaman dari Allah. Kenapa sih kok saya belajar tidak masuk-masuk, Pak? Sulit paham. Kemungkinan telinga kita sering mendengar yang tidak penting, sering mendengar yang tidak beres, tidak jelas, mungkin juga yang maksiat. Mata kita mungkin juga begitu, Pak. Mata saya kok tidak sakti-sakti, Pak. Ayo kamu tontonannya HP, bukaannya gitu-gitu terus. Kalau keluar, kalau padahal sudah enak-enak, tidak ada apa-apa, yuk kalian keluar yuk cuci mata. Ayo, cuci matamu kan yuk melihat yang begitu-begitu. Yuk tidak dapat karomah. Lisan juga begitu. Kata Ibnu Arabi, lisan kita kalau terlatih taat, dia dapat berbicara dengan alam. Kita bisa berkomunikasi dengan sekeliling kita, tidak hanya manusia, termasuk alam yang lebih tinggi. Termasuk kita mampu menceritakan yang gaib yang akan terjadi. Tangan juga begitu. Tangan ini kalau kita latih untuk kebaikan saja, maka dia misalnya, kata Ibnu Arabi, bisa mengeluarkan cahaya. Banyak cerita di pertempuran umat Islam zaman dulu itu, beberapa hanya menaburkan pasir ke arah musuh dan musuhnya tunggang langgang. Lari ya, bukan malah datang kamu. Kalau kalian kan kebalikannya, kamu nabur pasir, dikejar-kejar, dipukuli kamu. Ndak karomah wong kita ya. Jadi bahkan ada wali-wali tertentu itu kalau tangannya melambai ke udara terus dibuka, ada emasnya, ada peraknya. Ini karomah. Perut juga begitu. Ayo kita jaga perut kita dari yang haram, kata Ibnu Arabi, maka dia akan menjaga kita pada akhirnya. Ada cerita Syekh Haris Al-Muhasibi itu, begitu masuk makanan yang syubhat saja, perutnya langsung mual dan muntah.
Jadi pada akhirnya dia menjaga dirinya sendiri. Kelamin juga begitu. Jagalah dari yang tidak beres-beres, tidak penting-penting, yang tidak halal-halal. Akan ketemu rahasia kesehatan, rahasia kematian. Bahkan kita akan punya kemampuan, kata Syekh Ibnu Arabi, menyembuhkan orang sakit. Kaki juga begitu. Yang tadi melipat bumi, jalan di atas air, jalan di udara, bisa kita dapat. Puncaknya di kolbu. Kolbu kita akan bisa menangkap rahasia ilahiyah, rahasia ketuhanan yang namanya makrifat. Oke, ini satu contoh ya, ilustrasi bagaimana karomah hadir karena ketaatan. Ada lagi karomah ilmu. Ada banyak cerita-cerita tentang karomah ketika orang menuntut jalan ilmu. Imam Syafi'i misalnya, bagaimana ada cerita satu malam bisa menyelesaikan 72 masalah. Atau Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau menulis Marokil Ubudiyah, itu karena beliau dalam perjalanan idenya muncul, gagasannya muncul, tidak ada lampu. Maka beliau berdoa, ya Allah beri aku lampu, dan tangan beliau bercahaya jadi lampu. Ini karomah-karomah orang yang belajar. Imam Syafi'i yang beliau usianya 50-an bisa menulis karya sampai 200-an. Ini karomah. Kalian membayangkan nulis buku sebanyak itu bagaimana ya? Imam Jalaluddin As-Suyuti itu bahkan ada yang bilang karya beliau itu jumlahnya sampai 600-an lebih. Ada orang bisa nulis sampai 600. Zaman itu tidak ada laptop, tidak ada Google untuk di copy paste. Itu cara nulisnya bagaimana bisa sampai 600 buku. Ini bagian dari karomah. Sampai beliau digelari Ibnul Kutub, anaknya kitab. Bahkan ada cerita beliau ini lahirnya saja di perpustakaan. Iya, dan memang mungkin dapat barokahnya buku-buku perpus itu. Ya meskipun gitu nanti mbak-mbak ini tidak usah ya, nanti saya mau melahirkan dibawa ke rumah sakit, tidak mau, ke perpustakaan saja. Biar anaknya kayak Jalaluddin As-Suyuti. Baik, ini karomahnya ilmu. Ada lagi yang menarik, karomah dari kebaikan yang disembunyikan. Kalau kalian mampu, lakukan kebaikan, tapi jangan pamer. Tidak apa-apa, tidak ada orang tahu sekalipun. Akan muncul karomah dari situ. Kalau kita kan gatel kan, untuk tidak cerita itu, apalagi medsos tiap hari melambai-lambai. Kamu melakukan kebaikan apa saja, pengen cerita, pengen pamer. Yo, karomahnya tidak muncul. Dan masih banyak jalan karomah yang lain. Ini contoh saja, jalan-jalan menuju karomah. Tapi seperti saya bilang tadi, karomah bukan tujuan final. Karomah itu anugerah Allah yang ada kalanya bisa jadi ujian. Jadi seseorang yang diberi karomah oleh Allah seharusnya merasa bahwa dengan karomah itu dia tambah taat, tambah tawaduk, senantiasa bersyukur, tambah takut pada Allah. Kuatir jangan-jangan ini istidraj. Jangan sampai kita merasa bahwa kita berhak atas karomah. Orang yang merasa berhak atas karomah berarti dia sama sekali tidak layak. Berarti apa? Dia bersandar pada amalnya. Dia merasa kuasa menghadirkan keluar biasaan. Ya Allah, saya sudah melakukan wirid ini, istiqomah bertahun-tahun ini. Harusnya mulut saya ini sudah dapat karomah ini. Menuntut itu, yaitu sebenarnya menunjukkan bahwa
kita bersandar pada amal namanya. Padahal kalau dibandingkan nikmatnya Allah, meskipun Allah tidak memberi karomah pada kita, sudah tidak terhitung nikmatnya. Jadi begitu kita dapat karomah, kok kita merasa, oh ya memang pantas lah saya dapat karomah, ibadahku luar biasa kok. Aku tiap hari wiritan, tidak berhenti-berhenti, kemana-mana bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, ya pantas saja aku dapat karomah. Begitu kita merasa ini, saat itu juga drop makom kita. Kenapa? Kita merasa mampu menghadirkan karomah tadi. Kalau bahasa tasawufnya, kita bersandar pada amal, mengandalkan amal kita. Jadi berarti apa? Karomah itu hadir sepenuhnya prerogatifnya Allah. Jadi tidak sama sekali tergantung pada banyaknya amal kita. Meskipun banyaknya amal itu jadi jalan ridhonya Allah, yang antara lain bisa menghadirkan karomah. Jangan seperti iblis. Iblis itu merasa mulia, merasa lebih tinggi, merasa lebih berhak atas karomah sebagai khalifah di muka bumi dibandingkan Adam. Nah, ini gayanya iblis. Maka jangan kita aku sendiri, kita dagu sendiri bahwa yang layak dapat karomah itu aku. Makomku sudah tinggi, maka harusnya aku yang dapat karomah ini. Enggak. Jadi kemuliaan itu sepenuhnya haknya Allah. Yang bisa kita lakukan ya memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk kita tambah dekat kepada Allah. Itulah hakikatnya karomah. Terakhir, sehubungan dengan tema kita bulan ini muhasabah, maka pelajaran dari karomah sebenarnya ayo kita muhasabahi selama ini seperti apa respon kita, sikap kita tatkala kita mendapat anugerah dari Allah. Apakah membuat kita tambah dekat pada Allah, atau jangan-jangan membuat kita sombong, merasa besar, merasa penting, merasa terkenal, dan pada akhirnya kita tambah jauh dari Allah. Setiap kita pasti sudah dapat anugerah itu dari Allah, entah di skala yang luar biasa namanya karomah, atau di level biasa-biasa saja yang kita nikmati dalam keseharian. Sebagaimana karomah tadi, di balik anugerah terkandung juga ujian bagi kita. Bagaimana sikap kita yang pas? Jangan sampai dari anugerah terus berubah jadi murkanya Allah. Karena kesombongan kita, rasa tinggi, rasa besar kita.